Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Surya Konto Auto Tour. Kali ini kita akan tour review Honda Astrea Grand tahun 1997. Ini adalah the last of Black Astrea, ya. Mengapa kok dijuluki Black Astrea? Karena seluruh dari motor ini menggunakan warna hitam, ya. Kecuali yang chrome itu enggak hitam. Oke. Baik, langsung saja ke batok. Batok ini terbuat dari fiber, ya, selayaknya motor zaman sekarang ini. Sudah tidak tadi besi lagi, ya. Karena kalau C series itu yang sebelumnya itu besi, ya. Kayak C70 itu besi. Ini tergolong C family, ya, karena ini menggunakan rangka yang sama dengan kakek-kakeknya, yaitu C70. Lalu ini lampu terbuat dari akrilik, ya, buatan Win. Lighting juga ori, akrilik, ada kuningnya ini, ya. Spion orinya itu gini, agak kotak, lalu ada bulatannya gini, ya. Ya, ini ori Honda. Lalu emblem Astrea ini masih, ya. Emblem Astrea ini masih. Terus motor ini berwarna hitam, ya, yang pasti, ya. Lalu spakbor, ya, spakbor ini ori. Ini sudah tidak kotak lagi, nggak seperti Astrea Prima. Astrea Prima itu kotak ini. Ini sudah agak ada bulatnya dan ada skritnya di sini. Nih. Lalu di sini ada pemantul cahaya. Ini berguna saat kita menyeberang di malam hari, jadi ini akan memantulkan cahaya. Selain untuk memantulkan cahaya, ini juga punya nilai estetis untuk menghiasi ini sendiri dari baut yang terkesan monoton. Karena zaman dulu belum ada teknologi untuk menciptakan slip on, ya. Ya, sekarang yang lebor-lebor sekarang itu ininya utuh, ya, tidak terpisah. Ini jadi depan belakang ini terpisah, ya. Kalau dulu kalau sekarang ini tersambung sampai belakang untuk sekarang, ya. Menggunakan bottom yang standar yang berwarna hitam. Ini enggak cecetan, tapi asli hitam, ya. Lalu tromolnya ini, ya, tromol selayaknya tromol. Motor ini dibekali dengan ban ring 17, ya. Velgnya DID asli original, ya. Bannya ini adalah ring 17, ya. 2,2 kalau nggak salah ini 2,25 strip 17, mendapatkan 4 pli rating, ya. 33L. Ban ini IRC Inoue. Itu standarnya, jadi motifnya kayak gini. Lalu tromol, ya. Tromol ini ada remnya. Ini remnya masih menyatu dengan tromol, belum cakram selayaknya motor sekarang. Motor sekarang ini depannya cakram, belakangnya tromol. Kalau ini depan belakang tromol semua, ya. Lalu kita bagian belakangnya, oke. Speedometer terbuat dari akrilik seperti kaca lampu depan. Kecepatan maksimal 120, tapi ini 100 km saja, menempuh sangat susah sekali. Karena motor ini hanya dibekali 97 cc. Dibulatkan menjadi 100 cc. Jadi motor ini irit sekali. Panelnya ini, ya, masih utuh, ya, ori, ya, bel-bel ini engine start, ya. Ini untuk lampu mati, kota, headlamp, dim. Oke, dan ini remnya ini besi, ya. Ini papan remnya ini entah apa namanya ini besi. Panelnya ini besi, asli besi. Tidak seperti motor sekarang yang plastik. Hand grip karet ini adalah hand grip model yang orisinil, tetapi ini udah diganti, ya, jadi baru. Oke. Spion ya masih fungsi. Jadi motor 90-an tuh yang C series itu terkenal kontaknya ini, kuncinya ini berada di setir. Jadi kalau ini belok, jadi ikut belok, ya. Stiker masih, ya. Dan ini leher ini terbuat dari campuran fiber dan plastik. Fiber dan karet, ya. Jadi lebih lentur. Jadi saat dipasang tidak patah, ya. Diinjak pun tidak patah, dan ini kokoh sekali.
Langsung kita lanjut ke mesin. Blok mesin masih orisinil dari Honda ya, ini masih ada, ini Honda, bukan NASA atau yang lain sebagainya. Terus pijakan persneling ini masih ori ya, orinya memang seperti ini ya, tapi ini sudah diganti chrome ya, yang asli kayak nggak salah warnanya hitam. Ini jagang juga standarnya masih oke. Ini post step ini karet tapi sudah jeboh ya, karena motor lama ya layak. Dan motor C series yang satu ini uniknya tidak seperti motor C series pada yang generasi sebelumnya. Jadi ini menggunakan post step yang terpisah dengan swing armnya. Kalau dulu bersatu dengan swing arm, sehingga saat motor itu terkena guncangan maka kaki pun ikut kena guncangan. Kalau ini tidak. Dan diperkembangkan lagi menggunakan swing arm yang ini, yang ada keluarnya gitu. Di C series yang generasi agak muda sedikit itu juga ada. Lalu ini motor ada katengkas ini guna untuk menutupi rantai ya, yang hanya ada pada motor-motor zaman dulu ya. Ini sebenarnya full sampai sini, sampai bawah. Ini saya buka karena agar kalian tahu isi dari katengkas ini. Jadi ini bukan CVT, ini menggunakan rantai asli ya. Ini juga ada patokan bautnya di sini. Ini juga ada. Oke. Jok masih ori kalep ya. Ori yang ini, jadi ini tebal sekali. Kalau nggak salah tebalnya ya segini ya. Lumayan tebal ya. Ini empuk sekali. Lebih empuk dari motor-motor sekarang. Lalu handle belakang ini hitam. Emang asli hitam ya, namanya Black Astrea. Yang chrome itu ya tahun 92, 91, 93 itu chrome. Box dia tetap dari fiber ya. Box ini lurus ini. Mang dari motor dulu, tapi motor ini sudah menggunakan teknologi airflow, jadi ini sudah lancip, jadi angin tidak saling bertolak belakang, jadi langsung push gitu ya. Oke. Ini menggunakan rangka yang sama dengan C70 ya. Ini ada lengkungan ini, cuma ini agak panjang. Hanya itu. Jadi kalau mau dibuat C70 maka akan harus memotong rangka sedikit aja. Lalu suspensi menggunakan suspensi teleskopik atau biasanya disebut dengan skok tulang ya, karena ini bentuknya seperti tulang. Ini chrome aluminium asli, jadi ini sangat jarang kalau ini karatan ya, seperti velg ini. Post step ini ya tadi sudah dijelaskan karet. Knalpot ori dari aluminium, asli aluminium, belum ada bercak kayaknya ya, masih ori. Ini kickstarter juga masih ori sekali ya. Ini kickstarter, ada tulisannya itu kickstarter di sini, ori sekali. Dan ini Honda ini yang paling identik, itu ada tulisannya merah ini ya. Post step, rem ini adalah rem kaki guna untuk rem belakang ini ya. Ini akan bergerak ya. Ban belakang menggunakan Terminator ya, Corsa Terminator 70/90 strip 17, jadi tipis sekali ya ini untuk balap. Tapi walaupun tipis ini nylon ya. Terus spakbor belakang ini ori ya. Ori tapi sudah diganti, tapi ori ya, ori pabrik. Dia agak mahal. Ya, terus ini adalah lampu ya, terbuat dari akrilik tapi udah agak buram ya. Ini adalah lampu stopan sebenarnya, bukan lampu yang lainnya. Ini bukan hanya pantulan ya, tapi ini sebenarnya ada lampunya tapi sudah mati. Dan lampu stopan, lighting. Oke. Selanjutnya kita beranjak ke dalam bagasi ya, ke space. Iya. Ya, joknya ini seharusnya ini ada pernya seharusnya, tapi sudah saya las ini karena pernya tuh cari spare partnya sudah nggak ada, dan dulu itu pernah patah. Tangki, kapasitas tangki 3,5 liter, kurang lebih segitu, dengan bahan bakar bensin yang pastinya. Ini storage ini seharusnya menggunakan ada tutupnya gini, tapi ya sudah patah ya, namanya motor tua. Mungkin jika kalian tahu tempat di mana jualnya bisa tulis di deskripsi.
karena saya sudah mencari di Google juga susah. Jadi ini bagas joknya ini dikunci dengan itu loh, yang gerak-gerak itu ya, itu kayak mulut. Oke. Dan ini sudah rangka jelas sekali ini rangka. Dan ini kabel, ini adalah pelampung ya, pelampung indikator bensin, tekanan bensin. Udah tutup. Ya, ini adalah motor yang cukup fenomenal di masanya karena selain murah, irit, dan bertenaga juga. Ini menanjak cukup kuat jika olinya baru. Ini olinya belum saya ganti. Oke. Motor ini juga kuat. Tuh, kita mau nyalain, itu sudah netral, sudah menyala. Oke. Kickstarter masih oke. Kickstarter apa? Electric starter masih oke. Kickstarter juga oke, tapi saya gunakan electric starter karena masih normal. Oke, ya. Seperti inilah mesinnya. Lampu menyala semua ya. Lampu kota dan headlamp juga masih oke. Oh, headlampnya mati ya? Oh, headlampnya mati guys. Headlampnya mati. Oh, sudah nyala ya. Ini tadi perlu tekanan dikit ya. Ini sudah menyala lampunya ya. Ya, ini sebenarnya nyala ya karena buram. Kalau di rem ini pasti akan nyala ya seperti motor selayaknya. Tapi ini udah buram jadi siang hari nggak kelihatan. Ya, motor ini menggunakan karburator bukan injeksi. Ya, mesin masih oke itu. Busi juga baru. Filter ini adalah filter udara ya, guna untuk menyaring udara yang masuk ke dalam karbu. Oke. Sudah, mesin oke. Ya, seperti inilah. Oke. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan beri like agar saya semakin bersemangat untuk membuat video lagi. Terutama saya akan mencari motor-motor tua untuk tour review ya. Oke, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Terima kasih.